Masa lalu. Pukul 10 pagi Anidia dan sahabatnya pergi menuju mall terbesar di negara tersebut. Anidia melihat-melihat pakaian serta perlengkapan lainnya. Apa tidak ada yang mau kamu beli? Pipit melihat Anidia yang hanya melihat-melihat tapi tidak mengambilnya. Tidak, aku masih ada pakaian. Anidia, ayolah, aku punya uang hari ini. Aku yang akan traktir kalian. Pilih aja, asal jangan yang terlalu mehong. Hehe. Pipit langsung melihat pakaian yang tadi dipegang Anidia. Dia langsung mengambil dan membayar ke arah kasir. Pit, aku juga udah pilih. Nih, Lisa menyodorkan satu set pakaian kepada Pipit. Setelah membayar semua pakaian, mereka jalan-jalan keliling mall. Mall ini besar sekali ya. Aku belum pernah ke sini. Ucap Anidia. Ya, aku udah pernah sekali. Pipit menjawab sambil terus berjalan. Aku penasaran, siapa lagi kali ini mangsa lo? Lisa berbisik di telinga Pipit. Ada deh, kamu diam aja. Jangan sampai Anidia tahu. Mereka menutup rahasia ini dari Anidia. Karena mereka tahu kalau Anidia gadis yang lugu dan baik. Hampir 1 jam keliling-keliling mereka memutuskan untuk makan di restoran dekat mall. Apa kita nggak salah masuk? Ini terlalu mewah buat kita. Mending kita makan di tempat biasa aja. Saran Anidia yang melihat restoran mewah tersebut. Udah tenang aja. Aku yang bakal traktir. Nikmati aja. Pipit langsung menuju ke meja dekat jendela. Mereka memesan makanan yang lumayan mahal. Anidia hanya menganggukkan kepala saja saat Pipit dan Lisa pesan. Kita harus selfie, biar si Sisil panas. Pipit langsung memotret mereka bertiga setelah hidangan telah tiba. Di tengah makan-makan Lisa melihat pria yang berjalan mendekat ke arah meja mereka. Pria tersebut duduk dekat meja mereka. Pit, di belakang ada mangsa baru deh kayaknya. Pipit langsung menoleh ke belakang. Wow, kayaknya cocok sama kamu deh. Secara kan kamu baru putus. Pipit tertawa melihat tingkah Lisa. Kamu gak tertarik? Anidia? Lisa melihat ke arah Anidia yang menggeleng kepala. Pasti dia masih berharap pangeran yang dulu sempat menolongnya. Kamu jangan terlalu berharap Anidia. Mana ada cowok yang akan kembali sudah hampir 10 tahun? Apalagi saat itu dia masih umur 17 atau 18 gitulah. Mungkin sekarang dia udah punya 3 anak. Pipit menjelaskan panjang lebar kepada sahabatnya. Dulu saat umur Anidia 10 tahun, setelah ayahnya meninggal, dia dipukul habis-habis Enggara Sisil. Bibinya sampai menyuruh Anidia kerja seharian. Suatu hari dia hampir pingsan gara-gara kelaparan. Tapi seorang pria SMA memberinya makan. Dia berjanji akan menjemput Anidia saat dia sudah selesai sekolah. Anidia menunggu sampai usia 17 tahun. Tapi pria itu tidak kembali. Dia tidak sanggup menunggu lagi. Akhirnya dia pergi meninggalkan rumah bibinya. Saat Anidia tengah melamun, tiba-tiba Pipit dan Lisa heboh membicarakan seseorang yang baru datang. Anidia, kamu kenapa sih? Lihat di belakang kamu ada siapa? Anidia menoleh mendapatkan Alvano yang juga menatap ke arahnya. Deh, jantung Anidia rasanya mau lompat keluar. Perasaan apa ini batin Anidia? Anidia langsung berpaling melanjutkan makanannya yang hampir habis. Aku udah selesai. Aku ke toilet sebentar. Anidia langsung berjalan menuju toilet. Anidia, sadarlah. Kau tidak boleh jatuh hati kepada pria kejam seperti Tuan Alvano. Sadar diri Anidia. Anidia mengelap tangannya hendak keluar. Tapi seseorang membekap mulutnya. Hmm. Anidia memukul dada pria itu dengan keras. Apa yang Tuan lakukan di sini? Anidia panik melihat Alvano masuk ke toilet wanita. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau di restoran milikku sendiri. Alvano mendekatkan bibirnya di depan Anidia. Alvano mengecup singkat bibir Anidia. Cup. Anidia mematung di tempatnya. Ini ciuman pertamanya. Apa yang Tuan lakukan? Aku hanya menciummu. Jawab Alvano singkat. Anidia hendak melangkah kaki keluar. Alvano langsung mengurung Anidia dengan tangan kekarnya. Mau kemana? Tuan, tolong lepasin saya. Saya mau keluar. Panggil aku dengan nama. Jangan ada ember-ember Tuan. Maaf, tapi saya nggak bisa Tuan. Anidia mencoba melepaskan tangan Alvano dari tubuhnya. Panggil aku Alvano, baru aku melepaskanmu. Baiklah. Anidia menghembuskan nafas beratnya. Kak Regan,
Anidia langsung keluar dari kukungan Alvano. Deh, Alvano yang mendengar namanya disebut langsung mematung di tempatnya. Apa ini kebetulan? Atau memang dia yang selama ini aku rindukan? Batin Alvano. Alvano berlari melangkah ke arah meja Anidia. Tapi sayang karena dia tidak menemukan mereka di situ. Apa wanita yang duduk di sini tadi udah pulang? Tanya Alvano pada pelayan yang sedang membersihkan meja. Iya tuan. Pelayan menunduk hormat pada Alvano. Alvano berjalan ke arah meja yang ditempati oleh Jordan dan rekan bisnisnya. Baiklah, karena semua udah selesai, kita akan melakukan pertemuan lain kali. Jordan langsung menjabat tangan kepada rekan bisnis mewakili Alvano. Kenapa kita harus buru-buru sih? Ucap Pipit. Aku gak nyaman aja. Perasaan Anidia sedang tak karuan. Dia kembali terngiang dengan panggilannya terhadap Alvano. Kak Arga, kenapa pikiranku jadi gini? Apa mungkin dia? Anidia langsung menggeleng menepis semua perasaan ini. Gak mungkin kan dia jadi bertanya sendiri. Anidia. Lisa menepuk bahu Anidia. Kenapa sih? Ada yang salah? Gak. Aku hanya kepikiran sama kuliah aja. Bohong Anidia. Lisa dan Pipit saling tatap. Cari tahu semua tentang perempuan yang tadi di restoran. Ucap Alvano pada Jordan. Maksud tuan? Anidia? Ya, semua tentang kehidupannya. Termasuk di mana dia pernah tinggal. Oke. Jordan langsung mencari tahu semua tentang Anidia. Kita akan menuju ke mansion ayahku dulu. Sesampai di mansion, Alvano langsung masuk. Semua pelayan yang bekerja menundukkan kepala terhadap tuan muda mereka. Alvano langsung menuju ke lantai atas. Ceklek. Siapa kalian? Teriakan Alvano terdengar ke seluruh mansion. Semua yang ada di bawah langsung menuju ke atas. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke dalam kamarku? Alvano langsung menyeret wanita di depannya itu keluar. Alvano, lepasin Bianca. Mama yang izinin dia masuk. Tiara mamanya Alvano langsung berlari mengejar langkah Alvano. Keluar dari rumahku. Jangan pernah kembali ke sini. Bawa semua barang jalang itu keluar dari kamarku. Alvano kelihatan murka, dengan wajah merah padam. Mama yang menyuruhnya tinggal di sini. Dia adalah gadis yang baik. Mama akan menikahkan kalian berdua secepatnya. Jadi jangan pernah bantah Mama. Tiara langsung menarik tangan Bianca dari situ. Jangan ada yang bawa barang-barangnya Bianca. Kalau kalian berani kalian saya pecat. Ancam Tiara. Semua pelayan tidak ada yang bergerak. Baiklah kalau itu keputusan Anda. Aku akan turutin. Tapi jangan harap aku kembali lagi ke sini. Dan satu lagi jangan pernah ikut campur urusan perusahaan Papa. Karena Anda tidak berhak mendapat semua itu. Alvano langsung keluar dari mansion tersebut. Alvano, aku ini mama kamu. Orang yang sudah melahirkan dan membesarkan kamu. Ini balasan kamu kepada mama. Mama berhak menentukan menantu mama. Sampai kapan kamu akan bersenang-senang dengan jalang. Ucap Tiara yang menghadang langkah Alvano. Anda tidak berhak. Lagian aku tidak akan penerima perempuan pilihan Anda. Karena Anda memilih perempuan yang sama dengan Anda. Sama-sama perempuan licik. Tanpa rasa penyesalan sedikit pun, Alvano keluar menuju mobil. 9. Diculik. Sore hari di tempat Anidia. Mereka sedang siap-siap menuju ke tempat kerja mereka. Apa aku kelihatan cantik hari ini? Pipit menggoyangkan tubuhnya di depan Anidia dan Lisa. Kamu selalu cantik. Apalagi pakai dress itu, makin tambah cantik. Anidia yang sedang menyisir rambutnya melihat tingkah sahabatnya itu. Lis, kamu kenapa murung gitu sih? Pipit melihat Lisa yang terus-terusan memegang ponselnya. Gak apa-apa, aku kepikiran sama Jerry. Diajak aku balikan. Lisa sangat mencintai Jerry pacarnya itu. Sudah hampir 2 tahun mereka pacaran. Jerry kerja di kantoran dekat sini. Jerry janji akan melamar Lisa. Tapi suatu hari dia kepergok selingkuh dengan tante kaya. Akhirnya Lisa minta putus. Gak usah kasih kesempatan Lis. Dia udah buat lo kecewa. Udah lupain aja dia. Kita cari cowok yang lebih tajir dari dia. Lagian dia gak pernah kasih sesuatu yang mahal kan? Ucap Pipit. Anidia hanya menggeleng kepala melihat tingkah sahabatnya itu. Gimana? Udah dapat informasi? Udah, dia pernah tinggal di rumah bibinya. Dekat dengan pembangunan hotel yang kamu bangun sekarang. Ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi.
Seperti yang kemarin kita ketahui. Jelas Jordan. Apa benar dia gadis kecil yang waktu itu aku temui, batin Alvano. Gimana sama perempuan yang mama bawa kemarin? Dia Bianca Adelia, lulusan universitas terbaik di luar negeri. Dia anak dari sahabat Tante Tiara. Dia juga pernah ke klub malam tempat aku kelola. Kamu juga udah pernah tidur dengannya waktu itu. Maksud kamu, aku pernah tidur sama dia. Sial, jalan kurang aja. Dia menjebakku, dasar perempuan iblis. Alvano sangat murka. Buat dia menderita seumur hidupnya. Jangan biarkan dia bekerja dimanapun. Alvano langsung meninggalkan ruang kerjanya menuju ke kamar. Ah, teriak Alvano. Dasar gadis sialan. Berani sekali dia main-main denganku. Lihat aja balasan yang akan kamu terima. Alvano menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Aku berangkat duluan ya. Soalnya udah dijemput Ayang. Pipit langsung keluar menemui kekasihnya. Emang Pipit udah punya pacar ya? Tanya Ani dia. Gak tahu tuh. Mungkin. Lisa tahu kalau Pipit lagi jalan sama om-om tajir. Tapi tidak memberitahu Ani dia. DAT. Ponsel Lisa berbunyi. Halo? Apa? Lisa langsung menuju jendela kontrakan. Melihat mobil Gary yang udah terparkir di depan. Siapa? Tanya Ani dia yang ikut mengintip. Jerry, dia ajak aku bicara. Kamu duluan aja ya, nanti aku nyusul. Ya, tenang aja, aku duluan ya. Ani dia langsung keluar melewati mobil Jerry. Jam udah pukul 5 sore. Tidak ada taksi yang lewat. Udah hampir 20 menit Ani dia menunggu, tapi gak ada taksi yang muncul. Tiba-tiba, ada mobil berhenti di depannya. Dua laki-laki berbadan kekar langsung membekap mulut Ani dia. Ani dia berontak. Kalian mau apa? Ani dia didudukan di kursi belakang. Matanya ditutup tangan dan kakinya juga diikat. Tolong, lepasin aku. Aku mau keluar tolong. Ani dia terus berteriak. Diam, atau aku akan menampar wajahmu. Ancam laki-laki yang tadi bawa Ani dia. Ani dia langsung terdiam, air matanya jatuh begitu saja. Tak lama mobil yang membawa Ani dia berhenti. Mereka membopong tubuh Ani dia seperti karung beras. Lepaskan aku. Ani dia terus berontak. Mereka mendudukkan tubuh Ani dia di kursi. Kalian mau apa? Tolong lepasin aku. Mereka keluar dari ruangan itu, meninggalkan Ani dia sendiri. Pukul 8 malam, Pipit dan Lisa mondar-mandir gak jelas. Kenapa sampai sekarang dia belum juga datang? Apa terjadi sesuatu padanya? Pipit dari tadi menghubungi ponsel Ani dia, tapi gak ada yang menjawab. Kamu tinggalin dia di mana emangnya? Tanya Pipit. Di kontrakan. Dia keluar duluan. Aku bicara sama Jerry di depan kontrakan, terus aku langsung ke sini. Tapi di jalan aku gak ketemu dia. Aku pikir dia udah kesini duluan. Jelas Lisa. Kenapa kalian dari tadi terus bicara? Cepat kerja. Kalau Pak Benny lihat dia akan potong gaji kalian. Ucap salah satu karyawan. Apa mungkin dia ketemu sama Tuan Alvano? Kan dia jadi pelayan khusus. Ucap Lisa. Mereka sudah mendengar cerita Ani dia kemarin. Kita harus ketemu sama Tuan Jordan. Mereka langsung menuju ke ruangan Jordan. Permisi. Ceklek. Mereka tidak melihat siapapun di ruangan itu. Apa Pak Jordan belum datang? Gumam Lisa. Mungkin kita harus tanya ke Pak Benny. Pipit langsung mencari Benny, salah satu orang kepercayaan Jordan. Pak, maaf. Kita mau ketemu Pak Jordan. Apa beliau udah datang? Tanya Pipit. Kalian ngapain cari Tuan Jordan? Tanya Benny. Kita ada perlu Pak. Ini sangat penting. Gak bisa. Beliau lagi gak bisa diganggu. Benny langsung meninggalkan mereka berdua. Gimana caranya kita ketemu sama Pak Jordan kalau gini? Guman Pipit. Mereka sangat khawatir memikirkan sahabat mereka. Tiba-tiba mereka melihat ke arah pintu masuk. Alvano dan sahabatnya masuk. Pak, kita mau bicara. Jangan ada yang ganggu. Minggir kalian. Bodyguard yang di depan Alvano langsung mencegah Lisa dan Pipit. Tapi Pak, kita ada perlu. Semua orang ada perlu sama beliau. Tapi untuk sekarang tidak ada yang boleh mengganggu. Alvano langsung masuk ke ruangan tempat biasa mereka nongkrong. Panggil pelayan khusus yang kemarin saya bilang.
ucap Alvano. Mereka berbincang-bincang tentang pekerjaan. Tumben, kemarin lo anterin Jalang. Tiba-tiba Alvano bertanya pada petir. Hey bro, kamu salah. Dia adalah calon ibu dari anak-anak aku nanti. Aku akan menikahinya. Kalian tenang aja. Aku gak akan coblos sana-sini lagi. Ucap petir. Pak, maaf perempuan ini memaksa masuk. Ucap pengawal di depan. Pak, kawan kita belum datang. Apa Bapak menyuruhnya untuk libur? Tanya Pipit dengan nafas yang tersengal-sengal. Apa maksud kamu? Alvano berdiri langsung mendekati Pipit. Ani dia, Pak. Dia belum sampai dari tadi. Alvano langsung berlari keluar. Dia langsung menuju mobil. Cari lokasi dia berada saat ini. Alvano langsung meninggalkan klub. DAT, DAT. Ponsel Alvano berdering. Aku menemukan lokasi Ani dia. Sudah ku kirim alamatnya. Alvano langsung memutuskan panggilan teleponnya. Siapa yang berani main-main dengannya? Aku akan menghabisi nyawa mereka. Alvano langsung menuju tempat Ani dia disekap. Di tempat Ani dia. Siapa kalian? Apa mau kalian? Lepasin aku. Aku gak punya apa-apa. Tangis Ani dia pecah. Buka penutup matanya. Perintah seseorang. Ani dia tercengang melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Randy, mau apa lagi kamu? Teriak Ani dia. Aku belum sempat menyentuhmu sayang. Aku akan bersenang-bersenang sekarang. Kamu nikmati aja. Randy langsung melepas ikatan tangan Ani dia. Lepas, Randy, aku mohon lepasin aku. Aku akan melepaskanmu setelah ini sayang. Randy langsung membopong tubuh Ani dia ke dalam kamar yang ada di samping ruangan itu. Tolong, tolong. Ani dia terus berteriak saat Randy mendekat ke arahnya. Ke-10, tinggal bersama. Brak. Anindya terkejut melihat seseorang yang mendobrak pintu. Sialan. Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu kesenangan gue? Piug, piug, piug. Alvano langsung menghajar Randy tanpa ampun. Aku tidak akan membiarkan kau mengganggunya. Alvano memukul Randy sampai tidak berdaya. Anindya menangis sesenggukan di atas ranjang. Alvano yang melihat Anindya menangis langsung memeluknya. Tenang, sekarang sudah aman. Tidak ada yang akan ganggu kamu lagi. Anindya langsung memeluk Alvano sangat erat. Makasih Kak Arga. Deh. Alvano terpaku saat Anindya memanggil namanya. Kita akan pulang. Alvano langsung menggendong Anindya ala Brida style. Dalam perjalanan pulang, Anindya masih syak. Alvano membiarkan Anindya menenangkan diri. Tanpa Anindya sadari mobil mewah yang mereka tumpangi berhenti di sebuah mansion mewah. Ayo, kita masuk dulu. Alvano membuka pintu mobil mengulur tangan ke arah Anindya. Anindya tercengang melihat rumah mewah di depannya saat ini. Rumah siapa ini? Anindya memandang sekeliling mansion tersebut. Ini adalah mansion milikku. Ayo kita masuk dulu. Alvano menggenggam tangan Anindya masuk ke dalam. Semua pelayan menunduk hormat pada tuan muda mereka. Ada satu pelayan yang melihat itu dengan wajah kesal. Perkenalkan, ini Anindya. Mulai sekarang dia akan tinggal di sini. Kalian harus memperlakukannya dengan baik. Perintah Alvano. Anindya memandang ke arah Alvano dengan wajah kebingungan. Apa maksudnya batin Anindya? Hai semua. Aku Mora Anindya. Senang bertemu kalian semua. Sapa Anindya. Siapkan makan malam. Sebentar lagi kita akan makan malam. Alvano langsung meninggalkan ruangan tersebut. Masih menggandeng tangan Anindya. Anindya mengekor dari belakang. Maaf tuh, maksudnya Kak? Kenapa tadi Kak Arga bilang aku akan tinggal di sini? Anindya menunggu jawaban Alvano. Ya, mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Di kamar sebelah lantai 2. Terang Alvano. Anindya tidak bertanya lagi. Percuma dia berdebat dengan laki-laki di depannya itu. Ini kamar kamu mulai sekarang. Alvano membuka pintu kamar yang akan ditempati oleh Anindya. Anindya tercengang melihat kamar yang super mewah menurutnya. Apa semua kamar pembantu mewah seperti ini? Batin Anindya. Aku akan ke atas dulu. Kalau kamu mau mandi silahkan. Baju dan perlengkapan lainnya udah ada di dalam lemari itu. Tunjuk Alvano. Anindya melihat ke arah lemari. Dia membuka lemari terkejut melihat isi lemari tersebut. Punya siapa pakaian ini? Apa ini punya jalang-jalang yang dipakainya? Batin Anindya.
Anidia langsung membersihkan tubuhnya yang berkeringat. Tanpa banyak pikir dia langsung memakai salah satu pakaian yang ada di dalam lemari itu. Tapi semua masih baru. Gumam Anidia. 20 menit berlalu Anidia turun ke lantai bawah di mana semua pelayan sedang sibuk menyiapkan hidangan makan malam untuk mereka. Apa di sini ada acara? Kenapa makanannya banyak sekali? Gumam Anidia. Nona Anidia, silahkan duduk. Kenalkan saya Bianti kepala pelayan di sini. Kalau Nona butuh apa-apa langsung panggil saya. Ucap Bianti ramah. Ya Bi. Kenapa di sini banyak sekali hidangan? Apa ada seorang yang akan datang? Tanya Anidia. Tidak Nona. Tuan menyuruh kita masak banyak makanan. Karena Tuan tidak tahu makanan apa yang Nona sukai. Oh. Anidia hanya mengganggu. Tiba-tiba dari lantai atas Alvano keluar menggunakan pakaian formal seperti biasa. Ketampanannya bertambah berkali-kali lipat. Alvano langsung duduk. Dia melirik ke arah Anidia. Anidia yang menyadari tatapan dari Alvano langsung duduk dekat dengan Alvano. Makanlah. Alvano langsung menyantap hidangan di depannya. Anidia menelan ludah saat melihat berbagai hidangan di depan matanya. Sangat menggiurkan sekali. 10 menit mereka selesai dengan sarapan mereka. Aku akan keluar sebentar. Jangan tunggu aku. Kamu istirahat saja. Ucap Alvano langsung meninggalkan ruangan itu. Siapa yang akan menunggunya? Gumam Anidia. Dia hendak melangkah dari ruang makan. Aku Fiona. Salah satu pelayan paling muda di mansion ini. Ucap pelayan yang pernah menggoda Alvano. Aku Anidia. Oh iya. Apa kamu udah lama kerja di sini? Tanya Anidia. Belum terlalu lama. Hampir setahun lah kira-kira. Emang kenapa? Tanya Fiona jutek. Gak apa-apa nanya aja. Oh iya aku di sini belum ada teman. Apa kamu mau berteman denganku? Kami di sini tidak diizinkan berteman dengan jalangnya Tuan. Karena setelah Tuan bosan dia akan mencampakkan mereka. Biasanya para jalang tidak diizinkan masuk ke mansion. Tapi sekarang, Fiona memandang rendah terhadap Anidia. Maaf, tapi aku bukan seorang jalang. Aku dibawa ke sini karena ada sedikit masalah. Tapi besok aku akan kembali ke kontrakan lagi kok. Jadi apa yang kamu pikirkan itu tidak benar. Anidia langsung menuju lantai atas tempat istirahatnya saat ini. Apa aku seperti jalang, gumam Anidia. Fiona yang melihat Anidia pergi bergumam. Dasar jalang, aku akan buat dia ditendang dari sini. Tidak ada yang bisa mendapatkan Alvano selain aku. Fiona langsung menuju ke pavilion belakang di mana tempat semua pelayan menginap. Di klub malam milik Alvano, semua orang sedang menikmati minuman mereka. Bergoyang bercinta dan lain sebagainya. Petir mondar-mandir tidak jelas melihat ke arah pintu masuk, melihat gadis pujaan hatinya yang dari tadi tidak terlihat. Apa dia sakit? Kenapa dia tidak masuk? Gumam Petir. Mau tanya sama orang namanya nggak tahu. Petir benar-benar bingung harus apa sekarang. Di depan pintu masuk, Alvano langsung melangkah ke dalam klub dengan langkah yang gagah. Banyak wanita menatap kagum dan penuh minat terhadapnya. Alvano tidak peduli dengan lirikan mereka semua. Petir, kenapa? Apa ada masalah? Tanya Alvano yang melihat sahabatnya mondar-mandir gak jelas. Gue lagi tunggu seseorang bos. Dari tadi gak muncul-muncul udah 2 jam gue nunggu. Mungkin lagi melayani pria lain. Udah pilih yang lain aja. Alvano menepuk bahu sahabatnya. Alvano masuk ke ruangan Jordan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Gimana? Udah kalian seret mereka ke markas? Alvano langsung duduk di sofa cycle depan Jordan. Udah, semuanya beres better. Gimana? Apa malam ini kita jeti ke danau tempat geng yang udah mengganggu rencana kita malam kemarin? Tanya Jordan. Kamu sama Petir yang akan ke sana. Aku lagi ada urusan sebentar. Apa urusan gadis itu? Tadi si Petir. Sekarang kamu? Seorang Alvano Argantara lemah terhadap wanita. Apa kata dunia? CKK. Diam. Lo gak tahu apa-apa Jeti, jangan ajarin gue. Alvano langsung melangkah pergi dari sana. Di depan pintu keluar dia bertemu dengan Petir. Apa masih belum datang tuh jalang? Tanya Alvano. Dia bukan jalang. Dia perempuan baik-baik, Jeti jangan samakan dia dengan jalang. Oke, aku ngerti. Apa perlu aku bantu untuk menemukannya? Terima kasih bos, tapi gak perlu. Mungkin dia lagi ada halangan atau apa.
Besok malam aku akan langsung menemuinya. Kalau besok malam juga gak datang, goda Alvano. Baru gue minta bantuan sama kalian. Oke, aku pulang duluan. Ada yang nungguin di rumah. Alvano langsung keluar menuju mobil mewahnya. Si bos sudah memiliki rumah untuk pulang sekarang. Syukurlah. Semoga gue juga cepat-cepat menemukan tempat untuk pulang. Guman petir. Ke-11. Tidur sekamar. Alvano pulang dengan mobil sport mewahnya melaju membelah jalanan sepi. Tidak membutuhkan waktu lama dia sampai ke mansion megah miliknya. Dia langsung berjalan menuju ke lantai atas. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat salah satu pelayan menghalangi langkahnya. Tuan, apa Anda membutuhkan sesuatu? Tanya Fiona yang langsung mendekat. Aku sudah memperingatkanmu. Jadi jangan menjadi jalang di sini. Aku muak melihat jalang. Alvano hendak melangkahkan kakinya. Apa yang Tuan bawa tadi bukan seorang jalang. Aku menjadi jalang hanya untuk Tuan. Aku hanya memberi tubuhku pada Tuan. Ucap Fiona berani. Aku memperingatkan sekali lagi. Jangan pernah bersikap seperti jalang. Karena aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Jangan mentang-mentang kamu keponakan Bianti jadi seenaknya. Aku mau nolongmu karena Bianti yang minta. Dan satu lagi, aku tidak memakai jalang lebih dari sekali. Alvano langsung menuju ke lantai paling atas. Niat hati menuju ke kamar Anidia. Tapi berakhir di sini. Fiona membayangkan bagaimana Alvano menyelamatkannya dari para preman saat itu. Laki-laki itu bertarung melawan para preman yang hampir memperkosa Fiona. Di sanalah Fiona jatuh cinta pada sosok Alvano. Akhirnya dia menyerahkan perawannya pada Alvano. Dia yang tidak memiliki tempat tinggal terpaksa mengikuti bibinya yang jadi kepala pelayan di mansion Alvano. Aku akan buat dia ditendang dari mansion ini. Fiona langsung menuju pavilion belakang. Alvano masuk ke dalam kamar mandi membersihkan tubuhnya. Kamarnya terletak di lantai 3, sedangkan kamar Anidia di lantai 2. Niat hati akan menemui Anidia dan tidur di kamar gadis itu. Tapi malah bertemu Fiona yang membuat darah tinggi Alvano naik. 20 menit berlalu Alvano turun ke lantai 2 menuju kamar gadisnya itu. Ceklek. Alvano masuk ke dalam kamar Anidia yang tidak terkunci. Dia tidak mengunci pintu kamarnya. Apa tidak takut kalau aku masuk? Gumam Alvano. Alvano mendekat ke arah ranjang langsung merebahkan tubuhnya di samping Anidia. Alvano memandang wajah cantik Anidia yang sedang tidur. Cantik? Satu kata yang keluar dari bibir Alvano. Dia memeluk Anidia dan langsung terlelap. Pukul 7 pagi Anidia terbangun. Badannya terasa berat menahan sesuatu. Anidia membuka matanya begitu terkejut melihat tangan seseorang memeluk tubuhnya. Ahak! Anidia teriak begitu keras saat melihat Alvano tidur sambil memeluknya. Kamu ngapain di sini? Tanya Anidia yang sudah berdiri. Dia melihat pakaiannya yang masih lengkap. Ini rumahku. Jadi terserah aku mau tidur dimanapun yang aku mau. Alvano memejamkan matanya kembali. Anidia masuk ke kamar mandi langsung membersihkan tubuhnya. Hari ini jadwalnya ke kampus. Hampir 20 menit Anidia belum keluar. Sial, di mana handuknya? Aku lupa membawanya. Baju juga aku lupa. Anidia mengintip ke arah luar. Dia tidak melihat Alvano di atas ranjangnya. Syukurlah. Anidia bernafas lega saat tidak menemukan Alvano di kamar tersebut. Mungkin dia sudah kembali ke kamarnya. Gumam Anidia. Dia langsung keluar dengan keadaan telanjang. Anidia berlari ke arah handuk yang tersimpan di dekat lemarinya. Anidia langsung memakaikan handuk ke tubuhnya. Kenapa kamu masih di sini? Ucap Anidia panik. Alvano sudah melihat tubuh polosnya pikir Anidia. Suka-suka aku dong. Ini kan mansionku. Jadi terserah akulah. Jawab Alvano enteng. Dasar pria mesum batin Anidia. Kalau gitu bisakah Anda meninggalkan saya sekarang? Karena saya mau mengganti pakaian saya. Coba minta baik-baik pasti aku akan keluar. Ucap Alvano santai. Kak Arga, aku mau ganti baju dulu. Bisakah tunggu di luar sebentar? Ucap Anidia dengan suara yang dibuat-dibuat. Oke, 10 menit aku akan kembali lagi. Demi apa seorang Alvano Argantara mendengar perintah dari seorang wanita? 10 menit Alvano sudah selesai dengan pakaian formalnya. Hari ini dia ada jadwal ke kantor. Dengan gagah dan tampan dia berjalan ke arah kamar Anidia. Tok, tok, tok. Maaf tuan.
Non Anidia sudah lebih dulu turun. Ucap salah seorang pelayan yang mau membersihkan kamar lantai 2. Alvano tidak menjawab. Dia langsung turun ke lantai dasar melihat gadis nakal yang udah berani melawannya. Anidia sedang berada di dapur mengobrol dengan Bianti. Bi, boleh gak kalau aku bawa bekal ini ke kampus? Soalnya aku kangen bawa bekal. Dulu saat ayah masih ada dia selalu menyuruh bawa bekal ke sekolah. Aku jadi kangen masakan ayah aku deh. Anidia menghapus air mata di sudut matanya. Boleh banget, Non. Kalau Non mau, Bibi bisa setiap hari nyiapin nomor sarapan. Ucap Bianti. Makasih ya, Bi. Aku kayak berasa punya ibu lagi deh. Anidia langsung memeluk Bianti. Non, jangan dipeluk Etiun, Non. Bibi bau. Nanti ikutan Nonnya yang baik. Belum sempat Anidia menjawab, suara Alvano mengalihkan tatapan semua yang ada di dapur. Sejak tadi Alvano mendengar Anidia berbicara dengan Bianti, entah kenapa hatinya sedikit sakit saat mendengar nasib gadis itu. Udah selesai ngobrolnya. Aku kelaparan. Maaf Tuan. Jawab Bianti. Gak perlu minta maaf. Sekarang ayo kita sarapan dulu. Alvano menarik tangan Anidia menuju meja makan. Sedangkan Bianti menyiapkan bekal untuk Anidia bawa ke kampus. 10 menit berlalu, Alvano sudah selesai dengan sarapannya. Dia melihat Anidia yang tinggal sedikit sisa makanannya. Alvano melihat Anidia yang sedang lahap dengan makanannya tanpa menghiraukan tatapan Alvano. Setelah Anidia selesai, dia langsung mengambil tasnya, memasukkan bekal ke dalamnya. Dapat izin dari mana kamu ke kampus? Ucap Alvano yang melihat Anidia buru-buru untuk keluar. Ya, Kak Arga, aku ke kampus dulu ya. Soalnya hari ini ada kelas yang tak bisa ditinggalkan. Anidia langsung berbalik. Aku akan mengantarmu. Alvano langsung menarik tangan Anidia menuju ke garasi mobilnya. Anidia tercengang melihat deretan mobil yang di dalam garasi. Wow, banyak sekali. Belum pernah aku melihat mobil semewah dan sebanyak ini. Gumam Anidia yang masih bisa Alvano dengar. Kamu mau naik mobil yang mana? Anidia memandang ke arah Alvano. Terserah Kak Arga. Aku ngikut aja. Ucap Anidia. Alvano menuju mobil sport merah yang terletak di nomor 3. Anidia yang melihat terkagum-kagum. Belum masuk aja Anidia sudah kagum begitu. Apalagi saat dia duduk di dalam. Mau ke kampus? Atau bengong aja di situ? Anidia tersadar dari lamunannya. Dia langsung masuk karena Alvano sudah membuka pintu menggunakan remote otomatis. Di perjalanan Anidia masih terkagum-kagum melihat isi di dalam mobil sport itu. Tak terasa mobil yang ditumpanginya udah berada di depan kampusnya. Semua siswi bersorak kegirangan saat melihat mobil sport merah yang masuk ke dalam kampus mereka. Wow, idaman gue banget tuh cowok. Pasti yang ada di dalamnya ganteng pul. Gue pastiin dia jeti milik gue. Gue penasaran seperti apa masa depan gue itu. Semua siswi yang ada di sana berbisik-bisik. Pipit dan Lisa hanya menggeleng kepala saat melihat kehebohan siswi-siswi di sana. Gue gak ada berminat, Pit. Gue kepikiran Anidia. Gimana ya keadaan dia sekarang? Ucap Lisa. Ya gue juga kepikiran dia. Saat pintu mobil sport itu terbuka, semua orang tercengang melihat siapa yang keluar dari sana. Sisil yang melihat itu langsung kepanasan. Dasar jalang. Laki-laki mana lagi yang dia kencani sekarang? Gumam Sisil yang mulai kepanasan. Aku turun dulu ke Arga. Makasih udah antari. Anidia hendak berbalik tapi suara Alvano menghentikan langkahnya. Jangan coba-coba kabur. Nanti setelah selesai aku akan jemput. Jangan macam-macam, aku akan mengawasimu. Alvano langsung memakai kacamatanya dan meninggalkan kampus. Anidia. Teriak Pipit dan Lisa heboh. Gue gak nyangka yang turun dari mobil sport itu loh. Gue pikir lo udah diapa-apain sama cowok brengsek. Ngomong-ngomong tadi siapa? Tanya Pipit. Dia sangat penasaran saat tahu sahabatnya itu diantar oleh seorang laki-laki. Nanti aku ceritain. Ke kelas yuk. Capek berdiri terus. Mereka langsung menuju ke kelas. 12.